Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari, NIM 2102363201039. Saya mahasiswi semester 1, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andi Jema Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Teori Sosial. Dosen pengampu Ibu Rizka Firdaus, SOS MSI, dan Bapak Herman Saputra, SIP MSI. Berteori sosial diawali dengan kemampuan untuk mengerti dan memahami konsep-konsep sosial. Lalu, apa itu konsep? Konsep merupakan gambaran atau wacana abstrak dari fenomena alami dan fenomena sosial. Fenomena alami berkaitan dengan posisi dan lokasi wilayah atau geografi, kondisi sumber daya alam, kondisi kependudukan, atau sumber daya manusia. Fenomena sosial berkaitan dengan peristiwa ideologi, peristiwa politik, peristiwa ekonomi, peristiwa sosial, peristiwa budaya, dan peristiwa pertahanan dan keamanan masyarakat. Kemudian, apa yang dimaksud dengan teori? Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial dan alami secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Lalu, apa itu sosial? Kata sosial berasal dari bahasa Latin soci yang artinya sekutu. Istilah tersebut sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Jadi, kesimpulannya, teori sosial merupakan gabungan atau kumpulan dari konsep-konsep sosial yang telah diuji kebenarannya secara umum, objektif, metodologis, dan memiliki sifat generalisasi. Tujuan teori sosial yang pertama, untuk memberikan pengertian dan pemahaman terhadap realita atau fenomena sosial. Kedua, untuk memberikan penjelasan terhadap realita atau fenomena sosial. Ketiga, untuk kepentingan prediksi atau peramalan terhadap fenomena-fenomena sosial. Keempat, sebagai kritik dan pengawasan terhadap perkembangan konsep dan teori-teori sosial. Kelima, melatih kepekaan dan tanggung jawab sosial. Manfaat teori sosial yang pertama, sebagai alat dalam menjelaskan realita atau fenomena sosial. Kedua, sebagai alat analisis terhadap fenomena sosial yang diamati. Ketiga, sebagai sarana atau upaya peneliti untuk melakukan konstruksi, rekonstruksi, atau dekonstruksi teori terhadap realita atau fenomena sosial yang diamati dengan persyaratan relevan, applicable atau manageable, replikan, dan konsisten. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kondisi dan sikap masyarakat Indonesia masa kini. Kondisi masyarakat Indonesia masa kini, yang pertama, terjadinya globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Yang kedua, modernisasi. Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Yang ketiga, sekularisasi. Sekularisasi adalah hal-hal yang membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Dari kondisi masyarakat tersebut, sikap masyarakat masa kini menjadi egois, individualis, materialistis, sekuler, hedonis, krisis akhlak, serta menjadikan agama sebagai simbol. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah sosial serta peran ilmu sosial dalam pemecahan masalah sosial. Adapun masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, banyaknya pengangguran, rendahnya penegakan hukum dan keadilan, penyalahgunaan obat terlarang, terorisme, dan lain sebagainya. Peran ilmu sosial dalam pemecahan masalah sosial. Yang pertama, membantu memperjelas masalah yang dihadapi. Kedua, mengumpulkan data dan fakta. Ketiga, menganalisa dan menafsirkan data. Keempat, mengajukan rekomendasi pemecahan masalah. Kelima, mempelajari halangan yang mungkin terjadi. Keenam, memberikan penjelasan dan mendorong kegiatan menanggulangi masalah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sosiologi serta hubungan sosiologi dengan administrasi dan ilmu lainnya.
Sosiologi berasal dari kata socios yang diambil dari kata Latin yang berarti masyarakat dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang objek studinya adalah masyarakat. Hubungan sosiologi dengan administrasi. Yang pertama, ilmu sosiologi menunjang ilmu administrasi dalam tata bermasyarakat, sehingga ilmu sosiologi menunjang administrasi. Yang kedua, dapat dengan mudah dilihat dari kenyataan bahwa administrasi negara selalu berlangsung dalam suatu lingkungan sosial. Yang ketiga, sosiologi telah banyak memberikan sumbangan untuk perkembangan teori administrasi melalui studinya tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Hubungan sosiologi dengan ilmu lain, yaitu karena objek sosiologi adalah perilaku manusia, maka sosiologi berhubungan erat dengan keilmuan humaniora lainnya, misalnya sejarah, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, geografi, dan sosial lainnya. Sosiologi mengenal dua macam metode ilmiah, yakni metode kualitatif yang dipakai apabila subjek penelitian tidak dapat diukur, dan metode kuantitatif yang mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala indeks, tabel, dan uji statistik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang otonomi daerah. Mengapa ada otonomi daerah? Yaitu sebagai wujud paradigma dalam pelaksanaan pemerintah di Indonesia yang selama ini bersifat sentralistik, tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat saat ini. Tujuan otonomi daerah. Yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Kedua, mendorong pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pengembangan kehidupan demokrasi dan keadilan nasional. Keempat, pemerataan wilayah daerah. Kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keenam, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Selanjutnya, saya akan membahas tentang antropologi dalam kajian ilmu administrasi negara. Antropologi berasal dari kata anthropos yang diambil dari kata Latin yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, antropologi adalah suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya. Antropologi belajar tentang manusia dan interaksinya, serta kebudayaannya, termasuk asal mulanya, evolusi budaya, dan fisik. Semua persoalan masuk dalam kajian antropologi, misalnya sejarah masa lalu, perebutan kekuasaan, dan lain-lain. Hubungan antropologi dengan ilmu administrasi negara. Antropologi yang sebagaimana diketahui, mempelajari pola perilaku individu dalam masyarakat. Telah berulang kali ditekankan bahwa manusia merupakan unsur terpenting di dalam suatu organisasi, dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Antropologi mempelajari tentang budaya, maka dapat ditarik kesimpulan jika dikaitkan dengan administrasi, yaitu bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi beradaptasi dengan keadaan kebudayaan sekitar. Sebagaimana pada ilmu ekonomi, di dalam ilmu administrasi juga akan mendapatkan berbagai permasalahan, apalagi masalah agrarian. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dapat menggunakan penelitian berdasarkan metode antropologi. Perspektif administrasi negara akan lebih gampang diungkapkan dengan mempergunakan analisis sejarah dan antropologi budaya. Penggunaan analisis antropologi budaya akan melengkapi analisis sejarah. Manfaat antropologi terhadap ilmu administrasi negara. Di dalam ilmu administrasi negara, dikenal suatu konsep, yaitu sistem administrasi negara. Sistem ini tidaklah berdiri sendiri. Administrasi negara pada suatu negara didasari oleh dasar negara tersebut, tapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Termasuk dari ilmu antropologi, misalnya saja di masyarakat negara maju, di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara, sehingga para aparat di dalamnya menganut profesional. Di sisi lain, di masyarakat negara berkembang, yang cenderung lebih mengutamakan budaya kekeluargaan. Budaya kekeluargaan juga akan mempengaruhi sistem administrasi negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang politik, serta hubungan politik dengan ilmu administrasi negara. Definisi politik secara etimologi.
Politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya adalah negara kota. Secara terminologi, politik adalah seni, keahlian, kemahiran, dan keterampilan dalam mempengaruhi orang lain agar supaya bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Konsep politik terdiri dari kebaikan bersama, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan. Jadi, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politik berkenaan dengan hubungan antara manusia satu sama lainnya dalam bentuk adanya pemahaman, penghayatan, sampai pengaturan mengenai hal-hal memperoleh, mempertahankan, dan menyelenggarakan kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan politik dan ilmu administrasi negara. Mempelajari negara dan pemerintahannya berarti mempelajari kekuatan dan kekuasaan, dan hal tersebut merupakan salah satu dari tujuan atau orientasi dari kontestasi politik, yakni kekuasaan. Administrasi adalah kelanjutan dari sebuah kebijakan, artinya administrasi berjalan ketika sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik itu terjaga kestabilannya. Administrasi negara yang memberikan sebuah pelayanan yang prima kepada publik itu dicapai ketika terjadinya kestabilan politik di suatu negara. Politik perumus strategi negara dan administrasi negara implementer strategi tersebut. Politik dan administrasi adalah dua rangkaian mekanisme yang seharusnya saling mendamaikan. Administrasi negara ada untuk menertibkan proses politik, sedangkan hasil politik sudah seharusnya mendewasakan aparatur birokrasi di negeri ini. Politik tanpa administrasi negara hanya sekedar jargon dan janji-janji. Sebaliknya, administrasi negara tanpa politik seperti mobil yang berjalan tanpa arah tujuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.